Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari Rumah Berkat House of Blessing. Tema kita hari ini adalah diluputkan Tuhan dari kesesakan, terambil dari kitab Mazmur pasal 129 ayat 1-8. Kita baca bersama ya. Begini firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil, Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah mazmur yang biasa dinyanyikan ketika orang-orang Israel akan beribadah secara rutin di Yerusalem. Itu sebabnya dinamakan nyanyian ziarah. Ziarah itu sendiri adalah sebuah refleksi, ya, merefleksikan kembali. Jadi selalu ada memori atau ingatan dari umat Tuhan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ke Bait Tuhan di Yerusalem adalah untuk menyatakan syukur. Dan senantiasa selalu dimulai dengan perkataan-perkataan tentang masa lalu di mana mereka telah mengalami keluputan dari kesesakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 1 itu kita dapat melihat bahwa ini merupakan satu gambaran akan bangsa Israel, bukan hanya pribadi, tetapi bicara tentang Israel sebagai bangsa. Digambarkan di sana Israel di masa muda yang menunjuk sesungguhnya kepada peristiwa di Mesir, yang kemudian di ayat yang keempat itu menunjuk kepada peristiwa bebasnya Israel dari Mesir. Israel telah diperbudak, Israel telah ditindas, dianiaya oleh bangsa Mesir. Itu digambarkan di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat itu. Bagaimana mereka menyusahkan, mereka membuat orang-orang Israel menderita karena pekerjaan-pekerjaan berat yang mereka tetapkan. Antara majikan dengan para budak ini mendapat perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pihak majikan kepada si budak. Dan itu sebetulnya biasa saja. Tetapi kemudian Israel di sini digambarkan sebagai orang yang kemudian di kitab Keluaran kalau kita baca, mereka berseru kepada Allah karena mereka sesungguhnya adalah umat yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dari Tuhan. Saudaraku, dikatakan di ayat 3 digambarkan bagaimana seperti majikan yang menyuruh para para orang-orang yang harus membajak tanpa ada ujungnya. Jadi kerja terus, gak ada endingnya. Dan itu sebetulnya merupakan satu penderitaan karena mereka bukan bekerja di dalam situasi yang merdeka. Mereka mengalami penindasan sebagai budak. Jadi bekerja di sana bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi orang Israel. Mereka mengalami banyak hal yang disebut penderitaan. Tetapi kemudian Alkitab mencatat bahwa Tuhan itu adil di ayat 4 bagian A, ya. Ia kemudian membebaskan Israel.
Itu yang dapat kita saksikan pada peristiwa Paskah dalam Keluaran pasal 12 dan seterusnya. Tetapi kemudian cerita ini beralih kepada Israel yang digambarkan sebagai Sion atau Yerusalem, kota kudusnya Allah. Jadi ini telah menunjuk kepada Israel yang terkini menurut Mazmur 129 itu. Ternyata apa yang mereka alami di masa lalu tetap saja harus mereka alami di masa kini. Artinya umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, tidak pernah lepas dari ujian yang namanya penderitaan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar dari peristiwa ini, kita sebagai orang Kristen yang kemudian hidup jauh setelah Mazmur 129 ini, Yesus telah mengatakan kepada para rasul, kepada para murid, bahwa kamu tidak bisa menjadi muridku kalau kamu tidak pikul salib. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat bahwa karunia Allah bagi kita bukan hanya keselamatan, tetapi kepada kita jemaat Tuhan dikaruniakan juga penderitaan. Kita harus menderita untuk Kristus. Itu dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dan 30. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di masa lalu sebelum kita mengenal Tuhan, kita mungkin sudah banyak mengalami aniaya atau penderitaan. Dan herannya, setelah kita kenal Yesus, kita jadi orang Kristen yang bahkan setia beribadah, kenapa masalah-masalah seperti ini kok tetap datang kepada kita? Saudara yang terkasih, selama kita hidup, selama kita bernafas, apalagi kita yang menyembah Tuhan, kita yang beribadah, setia dan melayani Tuhan, percayalah saudara, kita tidak akan pernah terhindar dari masalah, baik yang didatangkan oleh manusia ataupun dari kuasa kegelapan dalam bentuk apapun untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, saya baru 2 hari lalu merayakan dalam ibadah syukur bersama dengan jemaat. Kami telah mencapai usia 10 tahun dalam penggembalaan. Saya melayani sebagai hamba Tuhan, tamat sekolah Alkitab tahun 2001, lalu menjadi pengerja atau pendeta pembantu selama 10 tahun, yang kemudian tanggal 1 Mei 2011 saya ditahbiskan sebagai gembala jemaat. Jadi sudah 10 tahun saya menjadi seorang gembala jemaat bersama dengan istri saya sebagai wakil gembalanya. Kami mengalami banyak tantangan. Saya sejak pengerja itu sudah mengalami banyak sekali tantangan. Ada banyak fitnah, ada banyak juga godaan, dan ada banyak juga perselisihan-perselisihan yang ditimpakan kepada saya sebagai pihak yang bersalah, padahal saya tidak melakukan kesalahan. Setelah saya jadi gembala, saya tidak melihat ada kehilangan penderitaan, tetapi saya justru mengalami lagi fase yang berbeda seperti ketika saya masih pengerja. Tetap ada penderitaan, tetap ada tantangan, tetap ada fitnah, tetap ada saja perundungan, tetap ada caci maki dan sebagainya, termasuk penolakan, baik dari pihak luar maupun dari dalam gereja sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya orang Kristen yang kehilangan arah, saya hidup hancur, kemudian saya bertobat. Setelah saya masuk dalam pelayanan, bukannya lebih happy, tetapi semakin banyak tantangan kehidupan. Ketika saya menikah, memiliki anak, tambah banyak lagi permasalahan yang harus kami hadapi. Tetapi puji Tuhan saudaraku, seperti Mazmur katakan bahwa Tuhan itu adil.
bahwa Ia memberikan kita ujian, tetapi Ia juga memberikan kita jalan keluar. Haleluya. Jadi setiap permasalahan kami hanya bawa di dalam doa, kami hanya berlutut, kami hanya menangis di hadapan Tuhan. Kami tidak mau cerita kepada orang luar, tidak mau cerita apalagi di sosial media. Kami hanya cerita kepada Tuhan, Gembala Agung kami yang empunya pelayanan dan kehidupan kami. Maka selalu kami lihat pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dan sampai hari ini, sudah 10 tahun kami menjadi gembala, dan saya percaya Tuhan yang memberikan ujian di masa lalu, Dia yang telah melepaskan kami dari ujian itu dengan nilai yang sangat baik. Ia yang kemudian memberikan ujian lagi di tahapan selanjutnya. Lalu Ia juga memberikan jalan keluaran. Kami tetap setia dan bertahan. Kami lolos lagi, kami lulus lagi. Dan saya percaya setelah 10 tahun ini akan ada tantangan lagi, dan saya tidak boleh menghindarinya. Namun saya percaya Tuhan Allah saya setia. Kalau saya setia kepada Dia, maka saya tidak akan pernah melihat apa yang dirancang oleh kuasa kegelapan melalui orang-orang, melalui situasi, pandemi kesulitan-kesulitan apapun juga. Saya percaya Allah itu hadir bagi kami yang percaya dan setia kepada Dia. Dikatakan pemazmur, mereka yang coba menghancurkan umat Tuhan, mereka justru yang akan dihancurkan. Mereka akan dikenali sebagai pihak yang tidak diberkati Tuhan. Maka sebaliknya, kita yang tetap setia berpegang pada Tuhan, orang-orang akan mengenali kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, yang dimuliakan oleh Tuhan, karena kita mau pikul salib, kita mau menderita bagi Dia, dan tetap mau taat dan setia hanya untuk Dia. Bertahanlah saudara di situasi yang sulit ini, karena Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus setia mendampingimu sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan pada kita dan memberkati saudara semua. Sampai jumpa lagi di